Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiti Muzara Elva, nomor NIM 330102000143 dari Prodi Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan menjelaskan sejarah tentang Candi Klero yang berada di Jalan Manis Renggo kilometer 1 Prambanan, Klaten. Jadi candi ini merupakan cagar budaya yang berada di daerah Klero yang dilindungi oleh Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010. Bisa kita lupakan begitu saja jika sebelum negara kita ini berdiri dan menjadi satu kesatuan seperti sekarang, terdapat banyak negara-negara kecil yang berdiri di wilayah Nusantara dalam bentuk kerajaan-kerajaan yang memiliki latar belakang sejarahnya masing-masing, seperti contohnya Majapahit, Singosari, Mataram, Sriwijaya, Demak, dan masih banyak lagi tentunya. Saya jadi ingat masa-masa SD dulu yang berusaha menghafalkan nama-nama raja yang memimpin tiap kerajaan, yang menurut saya cukup menguras otak untuk melakukannya. Namun sekarang, malah ingatan masa SD tersebut luntur sedikit demi sedikit tertimbun satu demi satu masalah kehidupan. Tak apalah jika ingatan pelajaran sejarah semasa SD sedikit luntur, namun semangat untuk mencintai sejarah masih menggebu-gebu dalam lubuk hati. Rasa penasaran terhadap peninggalan sejarah selalu muncul di pikiran saya. Selalu saja jika keluar rumah dan pergi ke tempat baru, saya berusaha mencari-cari ada apa saja yang menarik di tempat tersebut. Sebenarnya, sangat banyak peninggalan sejarah yang belum tereksplor dan banyak diketahui masyarakat luas. Peninggalan sejarah yang baru-baru ini saya kunjungi, tepatnya pada hari Kamis 5 November 2020 adalah Candi Klero, yang belum terlalu dikenal dan sering dikunjungi. Nama candi ini mencerminkan letaknya yang berada di Desa Klero, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, yang berlokasi hampir mendekati Kabupaten Boyolali. Candi ini berada di pinggir timur Dusun Ngentak Klero, yang membuat kita harus jeli melihat petunjuk yang ada di pinggir jalan. Saya mengetahui letak candi ini memang dari papan petunjuk yang berada di pinggir jalan Salatiga, Solo. Sangat mudah sekali untuk sampai di lokasi Candi Klero, namun memang perlu jeli melihat satu-satunya papan petunjuk yang ada di pinggir jalan Salatiga, Solo. Petunjuk itu bisa kita lihat dengan jelas saat kita menempuh perjalanan dari arah Solo menuju arah Semarang. Setelah melewati jembatan besar Tengaran, papan tersebut menunjukkan lokasi Candi Klero atau Candi Tengaran yang mengarah ke satu gapura Dusun Ngentak Klero yang jaraknya cukup dekat. Papan tersebut bertuliskan letak Candi Klero hanya 500 meter saja dari lokasi papan petunjuk itu. Setelah masuk melalui gapura desa, kita akan disambut dengan lingkungan pedesaan yang asri dengan pemandangan yang indah, rimbun, dan masyarakatnya yang ramah. Karena kita sebagai pengunjung dan terhitung orang asing, alangkah baiknya jika berpapasan dengan warga, kita menyapa terlebih dahulu agar lebih sopan. Setelah memacu kendaraan sejauh 500 meter, akan terlihat gapura kecil di sebelah kanan yang jika kita tengok dari jalan raya tersebut sudah tampak bangunan candinya. Sesampainya di kompleks candi, kita akan melihat hanya satu saja bangunan candi yang lumayan besar. Saat saya sampai di kompleks candi tersebut, terlihat beberapa petugas yang sedang melakukan pembersihan bangunan candi yang mulai berlumut. Memang lumut adalah salah satu musuh besar bangunan yang seutuhnya tersusun dari tumpukan batu tersebut. Hal tersebut jugalah yang membuat saya berkesimpulan jika candi tersebut memang terawat dan dijaga. Memasuki kompleks candi, kita akan disambut dengan beberapa bongkahan batu yang tersusun rapi. Terdapat beberapa batu balok yang mengelilingi sebuah lumpang yang ada alu atau penumbuknya yang sudah patah. Sayang sekali ya, beranjak mendekati bangunan utama candi yang memang hanya ada satu-satunya bangunan candi yang masih berdiri kokoh di kompleks candi tersebut, saya pun tertarik untuk melihat bagian dalam ruangan candi. Bangunan utama candi kira-kira setinggi hampir 4 meter yang memiliki anak tangga dan pintu bangunan candi yang menghadap ke arah barat. Saat menaiki anak tangga, saya merasa aneh dengan batuan yang menyusun anak tangga tersebut. Nampaknya sudah tidak ori lagi. Ternyata memang benar, candi tersebut sudah mengalami beberapa kali pemugaran oleh BP3, terutama terhadap beberapa batuan penyusun candi yang mulai hilang. Karena ada penjaga candi yang sedang menyikat lumut, saya pun menyapa bapak penjaga tersebut dan bertanya mengenai seluk-beluk candi tersebut. Namun tak terlalu banyak yang saya tanyakan. Candi Klero tersebut merupakan candi bercorak agama Hindu yang dibangun pada masa kerajaan Majapahit. Saya lupa bertanya,
Apakah ada hubungannya dengan Candi Dukuh yang merupakan peninggalan Prabu Brawijaya Pamungkas yang membangun candi tersebut saat berada dalam masa pelariannya dari kejaran anak kandungnya yang mengajak menganut agama Islam hingga akhirnya beliau moksa di Gunung Lawu. Selain itu, kata bapak penjaga candi, ternyata Candi Klero tersebut lebih tua usianya dari Candi Prambanan. Sebenarnya terdapat arca Dewa Siwa di candi itu, yang menunjukkan bahwa raja yang memprakarsai dibangunnya candi tersebut beragama Hindu beraliran Siwa. Arca tersebut sudah tidak berada di tempat semula, namun sudah disimpan di BP3 Prambanan. Corak Hindu semakin ketara saat kita masuk di ruangan utama candi yang terdapat lingga dan yoni di dalamnya. Akan tetapi, yang tersisa hanyalah yoninya saja yang berukuran cukup besar, sehingga hampir memenuhi ruang utama candi. Di dekat yoni tersebut banyak sesaji yang memperjelas bahwa candi tersebut masih digunakan sebagai tempat beribadah. Di pelataran candi utama terdapat beberapa ornamen batu persegi yang tengahnya berlubang seperti dulunya difungsikan untuk menancapkan tiang. Candi Klero ternyata bersebelahan dengan makam desa, hanya dibatasi dengan pagar tembok yang mengelilingi kompleks candi. Di depan pintu masuk kompleks candi disediakan buku tamu dan kotak amal. Tak ada tiket khusus untuk masuk ke objek wisata bersejarah tersebut, namun sebaiknya kita menyisihkan uang sedikit untuk dana kebersihan candi tersebut. Menurut masyarakat sekitar, candi ini memang jarang dikunjungi dan mungkin karena letaknya sangat jauh dari jalan raya dan keberadaannya juga minim orang mengetahuinya. Letak candi ini berdekatan juga dengan makam muslim, tepatnya bersebelahan depan belakang dengan makam ini. Biasanya, orang-orang di sekitar lebih sering mengunjungi makam, setelah itu mereka juga mengunjungi candi tersebut. Terkadang ada juga yang menaruh sesaji di dalam candi tersebut. Mereka yang mengunjungi candi tersebut ketika masuk, mereka akan mengucapkan salam saat memasuki gerbang candi. Sungguh, ini merupakan keberagaman yang sangat bertoleransi sekali. Mereka yakni umat muslim juga melakukan ritual dan berdoa di dalam candi. Masyarakat sekitar menganggap bahwa candi itu tidak hanya untuk umat Hindu saja, tetapi juga untuk umat Islam. Tidak ada salahnya jika berdoa saat mengunjungi makam dan saat memasuki candi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.